hadirat ingkang minulya kangge nglajengaken pengaosan tafsir surah Al-Isra ayat 70 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa ahrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidud dhalimina illa khasara wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa qul kullun ya'malu ala shakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila wa la in syi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilayka summa la tajidu laka bihi alayna wakila illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana alayka kabira qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin fa'aba aktsarun nasi illa kufura wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjir pendek no panjang pendek aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal malaikati faqabila sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulullah wa ana 'ala dzalika minasy syahidin. Allah perintah keluar panjenengan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Jadi dianjurkan sholat malam. Jadi kuatnya baginda Nabi menghadapi serangan orang-orang kafir, menghadapi serangan orang-orang hasud, menghadapi serangan orang-orang sing benci teng Nabi niki melalui sholat malam. Nafilatan lak niki wajib, faridatan zaidatan lak, tambah wajib, tambahan kewajiban khusus bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini surat ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhal muzammil. Itu surah yang dikengken bangkit di waktu malam. Jadi masalah nopo mawon lek kula dengan salat malam, tenang hati. Jadi imani enggak hilang, Pak. Imani, takwani niku kuat.
Niki kalau jenengan lek salat malam. Wong niku nabi niku luar biasa kate dipateni, kate diusir nih salat malam tenang nggih selamat. Dia tetap terusir tapi selamat. Nanti selamat imani, selamat ketakwaan dan selamat awal. Selamat perjuangan. Ini ku tawakal ke pengiran. Wa minal laili fatahajjat bihi. Maksudnya fatahajjat fasolli bihi, sholatlah kalian dengan membaca Quran. Jadi diangen-angen Quran sebagai tambahan kewajiban. Asa ayat asa nopo, maka Allah akan memberikan, menempatkan atau menegakkan kalian atau muat mengelolaan panjenengan atau nabi topik, tapi umum itu umatnya kelolaan panjenengan sedoyo, engkau akan diberikan kekuatan di akhirat, makomah mahmudah, tempat yang terpuji. Ini khusus Nabi Muhammad mendapatkan syafaatul udman. Syafaatul udman ini tidak dimiliki oleh menungso liyane, termasuk para rasul dan nabi yang lain seperti psikologi minan seling merah benjeng umat mulai Nabi Adam ngantos akhir kiamat, supaya umat berbondong-bondong jalur bantuan Nabi Adam. Ki umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh, pokoknya Nabi Adam. Keturunan Nabi Adam sampai yaumil kiamat, biar mau golek bantuan. Melayu teng Nabi Adam boten sadar. Karena pernah melanggar perintah Allah. Melayu teng Nabi Nuh nggih sami. Melayu teng Nabi Ibrahim nggih sami. Padahal Nabi Ibrahim ini bapake para nabi. Sedaya keturunan ini luar biasa. Melayu teng Nabi Musa yang sangat dekat dengan Allah, kalimullah, boten saged nerang. Karena Nabi Musa pernah membunuh seseorang yang tanpa ada perintah dari Allah. Lari teng Nabi Isa yang merupakan ruhullah, boten saged. Kenapa? Karena izin diambani, di umatnya dianggap jadi Tuhan. Izin Nabi Musa ini di hadapan Allah. Izin boten. Jadi gak sesuai dengan dakwahnya, malah Nabi Isa yang dijadikan Tuhan. Meskipun gak jaluk. Niki izin nih. Makanya Nabi Muhammad lari ke Nabi Muhammad ban. Niki termasuk asa ayyab asaka Rabbuka maqamam mahmuda. Niki kangge Nabi syafaatul ummah, kangge umatnya akan menjadi saksi di tengah-tengah umat yang lain. Jadi wong-wong sibuk kate dihisab, urulan panjenengan dikelambi kebesaran akan menjadi umat-umat yang lain. Penak nuwun. Wong keweden kate dihisab, ternyata urulan panjenengan lenggai kumpul di malaikat jadi saksi ini. Penak nuwun. Enggak penak temenan lah. Ini kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Niku nek wong rajin salat malam lan ahli Quran. Ahli Quran nuwudan. Ahli Quran ini wong ngaji yo pula ya, di wong itu. Sibuk. Mono benjing pengen jadi panitia. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki sapa al-udmah. Napa ini digambarkan teman iki wa maqam musafa fi faslil qadha. Jadi akan mendapatkan pertolongan untuk menentukan nasib seseorang. Ini Nabi Muhammad untuk menentukan nasib seseorang. Ini diberi keistimewaan luar biasa oleh Allah. Yang dimaksud asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Lek kangge Nabi Muhammad, Nabi mampu membebaskan seseorang yang telah divonis masuk neraka. Niki kula lan panjenengan lek sedek Nabi. Ya napa umate ngoten. Wong Nabi mawon gadah keistimewaan kados moten, lek kula panjenengan sebagai pewaris baginda Nabi, kula lan panjenengan kudu dekat dengan apa sing dilampahi Nabi. Kudu sesuai syariat. Kula panjenengan ojo ngandeno nafsune ojo ngandeno egone sesuai syariat napa boten. Nek sesuai syariat jadi lampahi, lek boten sesuai nggih boten usah. Niki namanya kula panjenengan kuat istiqomah berada di jalan Allah dan Rasulnya. Asa ayyat asa rabbuka maqamam mahmuda. Mulai dari awal sampai akhir. Niki nopo teng mriki wa tadnu as-samsu hatta yakuna bayna. Niki lho, matahari tafsiran ayat ini. Jadi Nabi Muhammad
memiliki keputusan mutlak dari Allah diberikan untuk memberikan syafaat ke umatnya ketika matahari enten satu jengkal dari kepala. Jadi bingung menungso nih. Bingung menungso ternyata Nabi Muhammad mampu memberikan syafaat pertolongan yang luar biasa. Digiring semua nopo. Menungso benjing teng padang masar dikelilingi api. Matahari teng atase kelilingan nih sampingi api. Sedaya menungso. Mantun ngoten dikelilingi didampingi oleh 7 sop malaikat. Sop pertama lebih kata dari makhluk dan jin, sing teng padang masar. Malaikat sop kedua lebih kata dari sop kedua. Seperti sing pertama. Sampai ke 7 lebih kata daripada sop ke-6. Terus sampai ke 7 sing paling kata. Bayangmu kataan menungso 7 kali lipat. Ge berlipat-lipat ketimbang menungso kali jin. Jadi padang mahsyar itu lebih dibai para malaikat dibanding menungso kali jin. Bayang no malaikat agni katos maka kuatkan Allah. Makanya kuatkan Quran. Kuatkan Quran. Makanya di Allah diperintah sujudlah di waktu malam dan bacalah Al-Quran. Kira-kira sempat membaca waktu malam membaca Quran. Sempat ini pas surah-surah ini kulhu ya. Karena wis mepet kali subuh. Gimana lumayan jadi saksi ini. Dengan perintah ya Allah, kalau bikin sholat tahajud suruh maus Quran pun maus kulo, meskipun sekelas kulhu. Nah yang ketiga wis padha dihatam Quran. Sing penting akhlak. Sing penting kulolan panjenengan gada akhlak tidak merugikan orang lain, terus benar-benar takwa dumateng Allah. Gak wedi nopo wae sing penting langkah kulolan panjenengan bohir batin sesuai syariat pengen. Maqamam mahmudah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa ahrijni mudkhala wa ahrijni makhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini yang apa ketika Nabi Muhammad diusir ke Mekah niki dungun wa qul Muhammad doalah Rabbi. Jadi dia kan berdoa, ya Allah masukkan kami ke negeri Madinah dengan kemasukan yang menyenangkan. Mudkholasin. Jadi masuk ke kota Madinah sekiranya kula niki boten menemukan hal yang tidak menyenangkan. Kula pikirna badhe masuk tempat, badhe nenggene omah baru, badhe nenggene tempat baru, badhe nenggene napa mawon pundi mawon atau masuk ke negeri yang baru, maka berdoa dianjurkan Rabbi adkhilni mudkhalasiki wa ahrijni makhraja sidqi. Dan keluarkan kami ikhrajan la iltafat, dan keluarkan kami dari Mekah dengan keluar yang baik, dengan keluar yang mana hati tidak berat kembali. Maksudnya itu sik ruwet pun. Paham ya? Sik ruwet tempat yang kita tinggalkan ini sik bawa masa boten. La iltafata biqalbi. Jadi pun ngantos ati kula sik mikir teng mriku. Meskipun ya pasti kangen ngoten. Tapi nggak akan menjadi permasalahan baru. Kenapa? Karena masuk ke tempat baru pasti urusan baru. Jadi ini sih mengatakan makhraja sidqin ini termasuk apa? Keluarnya roh, nopo mati. Terus makhraja sidqin masuknya ditafsiri kebangkitan dari alam kebangkitan. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan jadikan dumateng kula ya Allah saking-saking kenapa kekuatan. Sultanan nasira, kekuatan yang mampu menolong menghadapi permasalahan. Jadi kalau bilang pasrah ini ngajarmu tawakal ayatnya. Jadi awalnya enggak murah-murah tawakal wong ini. Kudu enten proses. Bukti ini awal kudu ngajirin. Paham ya? Awalnya ini jenengan tingali ayat pinten iki. Ayat 76 nggih. Ayat 76 ayat 78. Aqimis sholati napa?
Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili. Itu ayat-ayat tidak langsung tawakal tapi ada proses. Nopo pertama kula bikinan mendekat Allah ini. Perintahnya digenapi kalian sholat secara berjamaah istiqomah. Ditunggu samsi. Terus mantumu kan ditambah dikir nopo ngaji Quran. Kenapa? Karena ngaji Quran di waktu fajar, di waktu jam 3, jam 4, jam 2 itu, sampai sebelum subuh itu karena masuda langsung dipersaksikan oleh para malaikat. Nek kitab Ihya itu wong nek salat malam terus maca Quran maka rumahnya sebagaimana bintang. Jadi lek bintang teng langit hiasi langit, lek orang tahajud menghiasi bumi. Paham ya? Wong sing tahajud sing maca Quran teng muka bumi sing diibaratkan bintang yang menghiasi langit. Wong sing tahajud diibaratkan menghiasi bumi. Pandangan wong langit, malaikat-malaikat sing enek teng langit, bidadari surga sing enek teng langit niku mandang penduduk bumi sing salat tahajud niki diibaratkan bintang. Omai kaya bintang. Sing gak tahajud yo tetep pada. Terus pada gak terang belas peteng wong. Niki terus mantu ngoten dikeken salat. Maca Quran terus tahajud, mantu ngoten diberikan derajat terus berdoa. Ada proses berdoa, mantu berdoa terus minta jadikan kekuatan sebagai penolong menghadapi permasalahan. Jadi mengasali urip kula lan panjenengan iki masalah. Lek boten saged masalah niki dijelaskan, diluruskan, maka kula lan panjenengan akan terjatuh ke jalan yang tidak sesuai syariat Allah. Tapi kula lan panjenengan mendapatkan pertolongan, maka kula lan panjenengan selalu istiqomah di jalan Allah. Intini masalah muka mawon pun sampai kula lan panjenengan melanggar syariat Allah. Kenik masalah titik gak sholat, kenik masalah titik gak ngaji, kenik masalah titik kalau bikin dengan dolimi wong liya. Nah niki namanya kalau bikin dengan tidak mendapatkan sultanan, tidak mendapatkan kekuatan yang tidak menjadikan penolong untuk melawan musuh-musuh. Musuh-musuhnya di hawa nafsu sing insan dari jalan Allah. Lek Nabi niki topik Nabi akan memenangkan melawan musuh-musuh. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Jadi kula lan panjenengan iki dianjurkan saestu kali Quran iki untuk selalu mendekat dumateng Allah dengan bermacam-macam permasalahan sing kula lan panjenengan alami. Jadi gak enek pun separah nopo masalah kula lan panjenengan. Paling utang gak kuat bayar, ning ngoten tok. Terus paling kula lan panjenengan meningkat ekonomi. Dan niku sing paling sumpek bisa gitu. Nggih kan? Sing paling kerjaan gak nemu. Nah niku sering nyampeaken. Lek malah salah urusan rezeki, masalah urusan ketenangan, salat malam, ikhlas muatini, hilangkan kesombongan ini, hilangkan penyakit-penyakit yang menghalangi rahmati Allah. Tapi lek salat malam kula bikinan sik go kesombongan. Salat malam kula bikinan kok sik gak ada sifat hasud gak disembuhno. Gak ada sifat ujub boten disembuh nuriye. Maka sulit rahmat Allah di waktu malam itu akan melepuh. Makanya dimulai awal proses terapi ini niku. Proses terapi ini ken maca Quran iki. Berarti ken ngaji. Cek nopo sing gak disenengi Allah niku cek dibersihin nuriye. Atau tobat minimal. Ya Allah, kula niki waktu malam datang ke Allah, kula sik dereng menapa menghilangkan kesombong, kula sik dereng menghilangkan hasud. Dan niki lek diterus-terus kula lan panjenengan sifat sombong, hasud, ujub, sing tidak diridhoi oleh Allah, sulit untuk meningkatkan kebaikan amal akhirat. Seakan-akan bener tok nanggung. Niku lek kula panjenengan gadah kesombongan. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Katakan Muhammad ketika engkau masuk ke negeri Mekah, niki Allah dijanji ini
Bi Allah dijanji nih Nabi Muhammad. Katakan Muhammad, engkau ketika diusir keluar dari Mekah, masukkan ke tempat yang lebih baik dari Mekah, atau tempat yang sekiranya kalau Nabi Muhammad ini tidak menemukan apa yang tidak disenangi. Terus diberikan kekuatan. Mantun moten di Allah diberikan nopo nikmat nopo ja'al haqqu wa zaqal batil. Jadi Nabi Muhammad kembali ke Mekah malih mampu menghilangkan kemungkaran, kemusyrikan, kesyirikan. Wa zaqa innal batila kana zahuqa. Jadi batil, kebatilan ini pasti akan sirna, akan hilang, lenyap. Wa qad dakhalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa haulal baiti sulusamiati wa sittuna sonama. Jadi Nabi Muhammad ketika Fathu Mekah nih, padahal Islam sudah berapa tahun berjalan. Teng Mekah niku seenek berhala jumlahnya 360 berhala. Bayang nih. Padahal Nabi Muhammad sudah lama di perang, sudah memenangi perang Badar, sudah memenangi perang Tabuk, terus semuanya sudah peperangan dimenangi, tapi teng Mekah dereng Fathu Mekah. Teng Mekah niku mawon sik kata berhala. Nah ini enggak agama ini enggak moro-moro langsung apik agama tok gebot. Kalau bikinan kan meteng-teng enek kampung enek maksiat, waduh. Meteng-teng beda murid-murid kampung iku wae elemen. Padahal enggak tahu ngejak ke saya. Sing maksiat itu nate dijak apa dereng. Tapi murah-murah cucuan. Kulo lan panjenengan ning daerah-daerah ini maksiat kok padahal dereng nate dakwah. Tapi wis murid-murid dhisik. Bayang Nabi Muhammad sudah berapa tahun niku teng Madinah, teng Mekah. Sudah 10 tahun teng Madinah, pinten tahun? 13 tahun. 13 tahun baru detik-detik tahun-tahun terakhir, bulan-bulan terakhir Fathu Mekah. Kan udah. Fathu Mekah sekaligus haji wada. Berarti kan detik-detik terakhir Mekah niki bersih dari berhala-berhala. Jadi enggak secepat kilat sing kula bayangkan. Jadi ada proses. Niku bayang Nabi sing megang mukjizat. Napa malih kula lan panjenengan. Dakwah teng tengah-tengah kampung kudu modho kabeh. Kan enggak mungkin. Wong Nabi Muhammad niku oleh mukjizat 23 tahun, di tahun terakhir baru Mekah bisa bebas. Ini luar biasa pelajaran kami kula panjenengan. Ojo ngarep. Lek doa oleh doa. Tapi untuk membersihkan sekaligus di iso mungkin iso boten terjadi. Iso terjadi, iso boten. Jadi perlu dipahami kula panjenengan. Jadi gak mungkin menyatukan orang, menyamakan orang ini boten saged. Niki Allah sing ngatur. Tugas iki kula panjenengan lek dikei hidayah sampai no tulan nang wong liya, kaya kula pimpinan oleh rezeki yo nikmati wong liya. Nggih. Maksudnya itu berbagi. Nek oleh musibah nggih donga keteng apane teng pangeran. Tawakale dumateng Allah. Lek kula panjenengan mboten, lek oleh rezeki dinikmati dhewe, lek oleh musibah tonggo disambati. Allahumma sholli ala Muhammad. Kewaliane Al-Qur'an, kewaliane Corona. Lanjut malih teng mriki menjelaskan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidud dhalimina illa khasara. Iki aku turunkan kata Allah Al-Qur'an. Menjelaskan Al-Qur'an yang mana Al-Qur'an isi huma huwa sifat. Sifat itu napa? Dari kesesatan. Dari tafsiran niku ma huwa sifat niku Quran itu mampu menyembuhkan dari segala penyakit yang dohir. Sakit. Quran itu mampu menyembuhkan dari penyakit yang hisi, yang nampak, yang jelas dalam dohir, jasmani. Dengan hadis Fatihah. Wa ma yudrika annaha ruqyatun wa sifa'un minal amrad al-ma'nawi al-batiniyah kal i'tiqadi al-batinah wal akhlaq al-madmumah
kal kibri wal ujub wal riya wa hubbid dunya wal hirsi wal bughdi wa ghairi dzalik listimali ala tauhid wa adillati ala makarimil akhlaqi wa adillatiha. Wa ma masya'ala al mufassirin. Iki napa maksudnya? Quran itu bisa mampu menyembuhkan qaliluhu wa kasiruhu. Mampu menyembuhkan penyakit yang nampak di jasmani dan juga mampu menyembuhkan meruqyah penyakit-penyakit yang maknawi batin. Contoh, lek sing dohir. Quran ini mampu menyembuhkan. Ini hadis terkenal. Lek teng Qurtubi niku diceritakan ketika para sahabat jalan nopo mantun bepergian sama Rasulullah, mantun perang tan nopo, mantun moten mampir ke sebuah negeri. Dan ternyata sahabat-sahabat itu bingungan air, ada golek banyu. Golek banyu ternyata enten sebuah kampung. Datang kampung ini kan enten pimpinan ini sakit gak sembuh-sembuh. Koma, sakitnya sampai koma. Terus minta, wahai fulan, wahai nopo orang musafir kan ini. Wahai musafir tolong, ini ada raja. Pimpinan kami koma katanya. Tolong disembuh. Waduh, gak iso. Terus sampai pekatin ke opo sampai aku iso nyembuh. Tak kayak kambing. Ternyata kambing kurang lebih 70 30 ya. Teng Qurtubi ceritanya. Tafsir Qurtubi bener. Sahabat ini mau Fatihah. Ini sing mengatakan mau Fatihah. Ini sing mengatakan mau alhamdulillahirabbil alamin ping 7. Ini sing mengatakan Fatihah ping 7. Wis macam-macam kan iku ruqyah namanya. Ruqyah bil Quran. Are diwaos. Terus nanti diombeni, diwasaken teng gelas, teng air, teng banyu atau diusapi diombeni. Ternyata sehat temenan. Niki penyakit sing sehat temenan moro-moro langsung dikek hadiah kambing 30. Hari boten langsung dinikmati, langsung dibekto teng Rasulullah. Ternyata kali Rasulullah diridho. Ya wis panganan jare. Ya belen katane kambingnya dimangan bareng. Jadi lek oleh duwe teko hasil ya aja dikelengi lah. Dijak mangan bareng. Cek enggak mlebu teng sing tukang ruqyah penyakit ngono. Jadi niki gambaran Quran itu adalah mampu mengobati penyakit-penyakit sing dohir. Jadi bukan hanya batin toh, tapi dohir pun niku mampu. Niku sing maca lek sing istiqomah. Kalau pijinan pas maca Fatihah pas salat toh. Pas dikira boro-boro meruqyah wong kalau hafal Fatihah. Kok gak mandi jadi. Kayak sahabat-sahabat kan matur terang, yakin temenan teng Quran. Makanya mulai awal ada proses nopo, namanya proses istiqomah. Belajar diwiriti niku riyen. Wong durung nopo-nopo moro-moro praktekno. Wong durung belajar moro-moro praktek. Jadi ada keistiqomahan riyen. Baru nek pun istiqomah yo mandi teman. Makanya al istiqomah itu afdalu min alfi karom. Lek wong wis istiqomah gak keweden, paham nggih? Lek wong wis istiqomah gak keweden nang menungso. Kate dia apa anu ae di menungso gak wedi. Kenapa? Karena kenikmatan istiqomah wis dipekno temenan. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahu ma'an ghadaqo. Jadi kalau seandainya engkau istiqomah di jalanku kata Allah, aku akan berikan minuman yang nikmat segar. Jadi gak perlu orang pun. Lek wong istiqomah, mana orang sing perlu wong istiqomah. Terus nawaja nama sholli ala Muhammad. Lek wong istiqomah sing perlu dicurigai ke istiqomah ini. Niate kurang sah. Makanya lek wong istiqomah gak perlu wong. Malah wong sing perlu wong istiqomah. Niku yakin niku. Kenapa? Di Allah la asqainahu ma'an ghadaqo. Selalu nikmat, langkahnya nikmat, ibadahnya nikmat, ngajinya nikmat. Sudah memuaskan hatinya, sudah menenteramkan hatinya, tidak memerlukan orang lain. Ini kaitannya hamba dengan Allah. Ini perlu nih istiqomah. Jangan perlu uang, perlu uang istiqomah.
Makanya kumpul di wong soleh niku, kumpul di wong istiqomah niku mampu mengantarkan derajat dumateng Allah. Terus nomor gak kira gak wong lek istiqomah teng masjid kate ngejak teng liyane. Terus wong istiqomah ngaji, wong istiqomah zikir, wong istiqomah dakwah, gak kira ngejak teng tempat sing gak diridhoi Allah. Terus nomor tapi wong lek gak istiqomah, sekali-kali kan ngoten ya. Sekali-kali ini sing ngendhe wae. Sampai kok sholat kok aja sekali-kali ya karaokean. Kena sekali-kali gak balik biar dia. Terus ngoten. Niki bahayane teng mriku lek wong gak ibadah istiqomah. Makanya Quran itu sebenarnya lek teng batine napa? Lek teng batine engkau akan bisa sembuh penyakit maknawi seperti keyakinan yang keliru. Quran. Kalau bijinan gak ada keyakinan sing keliru kayak tawakal nang menungso. Perlu pujian wong, perlu diketokno nang wong, perlu perhatian wong. Niku namanya keyakinan sing keliru. Pengen mulya tapi golek dukungan teng menungso. Paham nggih? Keliru napa? Golek pengen mulya kok lek pengen selamat maka goleklah ridhone Allah. Niki namanya i'tiqad al-batilah. Quran mampu menyembuhkan, meyakinkan. Tauhid, menguatkan tauhidnya dan menampakkan akhlak simsa. Niki wong, lek pun ahli Quran, kudu apik nang menungso. Napa sing dilanggar, sing dilarang Allah pasti gak gelem. Niki lek wong ahli Quran. Nek wong ahli Quran kok sik seneng rasa-rasa. Wong wong ahli ngaji tapi sik seneng miso. Kok wong ahli Quran kok sik seneng maksiat. Berarti kan niate kurang kan? Mangke enten jawabane nggih. Teng ayat selanjutnya niku mangke enten Allah menjelaskan luar biasa yo nopo karaktere menungso. Jadi Quran itu akan masuk tengah hati menungso sesuai hatinya niku bersih nopo boten. Lek setengah bersih yo masuk separuh. Paham nggih? Lek wis remeng-remeng yo padha remeng-remeng ya. Makanya Quran menjadi aneh ketika masuk tengah hati wong fasik. Lan tadi eling keterangan hadis ini. Quran akan menjadi asik lek Quran itu dicekel wong fasik. Wong fasik niki niate bukan karena ridho Allah, tapi niate dia pengen tampil hebat di hadapan menungso. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi kululan panjenengan dari keyakinan sing kurang sae, mugi-mugi kali Allah terus dituntun ke jalan sing diridhoi oleh Allah. Iku proses, nggih, pun langsung jenengan mari-mari ngaji langsung gak gelem koncoan. Opo khawatir ngrasani. Waduh ngaji nang direk dari koncoan. Ngaji nang direk dari koncoan. Kok moro-moro langsung husuk, mek seminggu tiba husuk ya. Enggak duit bingung koncone mage. Nah, ini hati-hati, makanya perlu proses. Jadi kalau bicara perlu khusus menjadi orang-orang soleh itu tidak langsung menampilkan soleh boten. Nopo sing diperintah Allah belajar istiqomah. Enggak usah dinilai wong. Awak nilai awake dhewe. Aku istiqomah kayak aku ngajaraken salat 5 waktu berjamaah. Jangan sampai meninggal. Pertama coba jamaah ini. 40 hari tes. Mau tinggal mau rakaat pertama, mau rakaat kedua wis gak masalah, sing penting salat jamaah ini. Itu target proses, paham nggih? Kalau pisan gak usah nilai akhlak apik dhewe, mboten usah. Nopo sing diperintahno Allah salat jamaah lampai. Meskipun menangi tahiyat akhir, sing penting jamaah. Wis lolos 40 terakhir, ternyata jamaah terus baru tingkat. Ojo sampai tertinggal rakaat. Terus proses terus, makanya ada proses 3 tahun, ada proses setahun. Niku namanya riya. Salat yang baru nek pun kula bikinan istiqomah nyaman, baru tinggal ojo sampai tertinggal takbiratul ihram pertama. Dan niku kula bikinan mampu akan mengantarkan akhlak sinsa. Enggak usah ngetok-ngetok apik nang ngarepe wong. Paham? Kenapa? Karena keapian wong niki ketika orang itu mampu tidak mendolimi orang lain, mampu tidak merugikan orang lain. Dan ini kunang namanya orang akhlaknya sinsa. Pundi. Langsung walunazzilu wala yazidu dhalimina illa
basaro. Dan iki lek tafsir Qurtubi sangat kata nggih. Enten ru'ya, enten mana ceritane ru'ya. Ru'ya napa tulisan. Iku hilaf ulama nggih. Kan ente kadang ditulisi jimat, kadang dikalungno. Paham? Niki hilaf ulama, enek sing gak setuju, enek sing setuju. Ning tafsir Qurtubi niku dijelaskan. Wong sing anti, biasane anti jimat-jimat niku. Jimat tapi teko tulisan Quran, terus dikalungno. Paham nggih? Dikalungno niki oleh napa boten? Niki hilaf ulama. Enek sing gak seneng, enek sing seneng. Selama apa kata perintah Nabi? Selama engkau mampu memberikan manfaat kepada orang lain, lakukan. Paham? Termasuk lebihnya nulis ayat, terus dikalung nang bayi, dikalung nang arek cilik, terus ayatnya ki mampu merubah karakter atau mampu menyehatkan, maka lakukan. Kan enggak ngeremehno Quran lek dikalung. Terus boten? Masa lek dikalung ngeremehno Quran kan boten. Tapi ilingno lek pas masuk jeding, lek pas masuk tempat-tempat kurang sae, maka dicoplok kalungnya. Iku keranten nopo? Keranten anak ada tulisan Asmaul. Diterami ya? Itu iya, jadi hilang ya. Karena enek wong gak setuju, enek wong setuju. Ru'ya. Enek sing malih ditulis ten napa? Ditulis ten umbek-umbek. Diusap wajahe terus diumbekno. Ternyata ten tafsir iki menafsiri ayat wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa sifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Niki termasuk alat bantu untuk menyehatkan dohir dan batin melalui ru'ya. Kayak jaluk suwo niku. Jaluk suwo teng sinten. Liyane kan sing dijaluk suwo kan pasti wong sing pinter dikir kan sing ajeg dikir. Nek gak ajeg dikir Pak ojo nyuwuk wong ngomong dhewe. Wong kadang sing istiqoe yo bopen. Tapi mau ndongakno wong kok mandi awak dhewe gak hilang-hilang. Niki namine apa? Karena dasarnya hadis itu apapun yang kau lakukan sekiranya manfaat untuk orang lain maka lakukan kata Nabi. Ini untuk tafsir ru'yah ini, ru'yah ya, ru'yah. Tafsir ru'yah. Wala yazidud dhalimina illa khasara. Tapi Quran itu akan menjadi penyakit. Quran itu akan menjadi musibah. Quran itu akan tambah mangkel, tambah jengkel kangge wong-wong sing dolim. Makane dolim itu atine gak bersih. Wong lek atine gak bersih, meskipun hafal Quran yo elek. Meskipun wong ustaz kiai lek wis atine gak bersih, niate gak ikhlas yo elek. Quran. Makane dolim, makane di Allah wala yazidud dhalimina illa khasara. Tapi lek wong dolim iki atine gak diridhoi Allah. Ada sifat yang dibenci oleh Allah terus gak berusaha diobati. Makanya kalau panjenengan proses belajar nih, kemudian cek gak ada sombong diobati, cek gak ya Allah sombong ini dilaknat. Lek ada sifat hasud, jadi diobati. Wong pancen manusia biasa pasti niku gak ada sifat hasud. Terus nopo kalau pikirnya kadang enik noboten sifat hasud niku, terutama ibu-ibu enten nopo. Pas koncone langsung tumbas kelambiannya langsung. Geliang. Langsung tumbas emas gelang gede beriang. Dan ini karakternya hasud. Sifat-sifat kados ngoten niku diistighfari, didoakno teng Allah, ya Allah sembuhkan dari penyakit sing terhalang rahmate panjenengan. Dan iso-iso, nek wong gak ada penyakit kaya ngoten, iso-iso moro-moro drop wong. Darah rendah moro-moro gak iso ta. Kenapa sih ngoten? Musibah. Penyakit hati ini musibah. Wala yazidud dhalim, tambah mangkel. Lek wong gak ada sifat hasud, lek wong gak ada sifat sombong, enek pengajian Quran diterang ngoten iki bukan malah tambah enak, tambah mumet, tambah mangkel. Iki kok enak ae wong iki nerang kok. Tambah mangkel wong iki lek ada penyakit di hati. Mungkin keluaran panjenengan lek enek pengajian, enek wong maca hadis, enek wong hataman Quran, ati kula bikin pun sampai gak ada mangkel. Kadang mangkel nopo krono gak dijak hataman kan. Mangkele krono gak mangkele krono gak diundang lek kiai. Iki pengajian tok. Wis kok ngaji-ngajian.
Padahal krono awake gak diundang. Aremang, nah ini ku namanya ati gak bersih. Udah lambatnya dia kami, ini kok ngono, ini mangkel, sombong. Kenapa? Wala yazidu dzalima illa wasara. Tapi lek Quran kan di wong dolim bukan tambah nikmat, tambah mangkel, tambah musibah, tambah garah tinggi. Na'udzubillah. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru kana ya'usan. Ketika aku berikan nikmat kepada manusia yang kafir. Jadi wong sing kufur nikmat. Wong sing tidak oleh hidayah. Wong sing boten oleh taufik mauna saking Allah, aku berikan nikmat dia ingkar, berpaling. Wa na'a bi janibi. Dia menyombongkan diri. Jadi bangga-bangga tunyo. Jadi harta nikmat yang diberikan Allah justru dijadikan alat kesombongan. Bukan hanya berpaling dari Allah, malah justru tambah merendah-rendahkan makhluk Allah yang lain, hamba Allah yang lain. Dikira uang di Allah ini diparingi, coba ditutup hidayah. Maka nih kelulan panjenengan, lek dua nikmat kok menyombongkan diri, berarti nikmat itu bukan nikmat sing diridhoi Allah, tapi nikmat musibah. Jadi rizki berupa rizki musibah. Kata nuboten, kata moro-moro dikei rizki tapi malah musibah. Kenapa? Karena menyombongkan ke orang lain. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada, ya wis gak syukur, wa na'abidani, bahkan dia menyombongkan diri. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Dikira wong tertutup hatinya. Tapi ketika dikei musibah dia, dikei kesulitan, maka dia langsung putus asa, bunuh diri, langsung melakukan kemaksiatan, kedoliman. Dan iki wong-wong sing ditutup hati ini, disempitno hati ini oleh Allah. Maka nih wau niku qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin. Dan niku donga cek keluar panjenengan tempat bertempat sing sae, lek keluar sing sae. Niki ida lek kena musibah putus dari rahmat Allah. Lek pun putus dari rahmat Allah, menungso niki are tambah jauh alam langsung angsal laknati Allah. Contoh, lek wong gak kuat temenan bunuh diri, lek wong gak kuat temenan melakukan kedoliman, malah tambah musibah. Kan ngoten biane, wong lek pertama ketika dikei kenikmatan sombong, foya-foya menyombongkan teng wong li, ketika langsung dicabut di Allah langsung dia melakukan kemaksiatan, iso bunuh diri, iso macam-macam perbuatan dolim liyane. Naudzubillah. Makane kula pinyen urip iki biasa-biasa. Enggak usah ruwet nopo sing diyakini ya lakoni. Nopo sing jenengan mantep ya lakoni. Kan pasti namanya urip tentunya pasti enek risiko. Nah, ini ayat sing selanjutnya kul kata Nabi, kata Allah ke Nabi, kul katakan kullun minna wa minkum ya'malu ala sakilatihi. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakan Muhammad kepada mereka, kami dan kalian itu akan beramal sesuai niatnya masing-masing, sesuai karakter masing-masing. Karakter A, B, B gak podo. Dan uang niki karakternya macam-macam. Kalau jenengan gak usah ngurus wong li. Wong jenengan gak kate dimintai pertanggungjawaban tonggo nih kok sibuk urusan itu. Aduh nek tonggo nganu niki bisi-bisi iku wis. Awake dhewe suruh salat yo gak salat kok. Kok malah ngurus toh? Nek suruh ngaji gak iso ngaji malah ngurus toh. Terus nopo kok ngurus wong li? Kenapa? Kata Allah kul, katakan Muhammad kullun niki minna wa minkum. Kami dan kalian itu akan bekerja, beramal dan berjalan sesuai niat dan karakter masing-masing. Gak iso dipadakno kululan panjenengan podo-podo. Paham lho? Ngaji ini podo, Pak, sholat ini podo, tapi kesenangannya berbeda. Terus noboten? Kadang kalau ibadah podo, kerja ini podo, rizki gak podo. Terus noboten? Kalau jenengan nopo ini podo, nasab ini podo, ilmu ini podo, nasib gak podo. Terus noboten? Ilmu ini ya podo alim, tapi nasib gak podo. Ayo, iso noboten? Niki, kullu ya'malu ala sakilah.
Kula mbek jenengan seneng niki wong liya belum tentu. Jadi nopo sing disenengi senengan bisa jadi orang lain tidak senang. Nah, sifat-sifat sing kados ngoten niki wis urusane dhewe kok apun di wong iki wala taziru waziratu wisra ukhra. Orang yang cerdas, orang yang dianggap terbaik di sisi Allah ketika orang tersebut mampu tidak memikirkan aib orang lain tapi mampu memikirkan aib dhewe. Niku namanya wong cerdas. Namanya wong cedhak Allah. Saged ditami nggih. Jenengan sik mikir aib wong liya napa mikir aib dhewe? Kadang-kadang seneng ngorek-ngorek wong. Padahal awake dhewe gak subuh kehilangan, duhur hilang jamaah, enggak mikir. Iso ngaji apa ora, kan ngoten. Enggak mikir awake dhewe. Padahal jenengan enggak dimintai pertanggungjawaban amale to. Kok saruwet urusan wong li. Kullu ya'malu ala sakilati tariqatihi. Duwe jalan dhewe enggak oleh madakno wong awen utuh padha diakun, enggak iso. Jadi gue jalan farabbukum a'lamu. Kenapa? Karena Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala luwih sumerep sinten sing oleh hidayah, sinten oleh jalan sing terbaik yang dekat kepada Allah. Jadi amalan kalau jenengan iki wis padha, tapi sinten sing terdekat padha gak ero. Sing ero iki namung Allah. Saged ditami. Makane wis ojo ngurus urusane wong li. Makane jenengan lek kabar napa mawon ojo langsung percaya. Idza jaa fasikum binaba'in fatabayyanu. Anu ta? Lek enek kabar gak enak nang wong liya, lek jenengan pengin ngurusi, pengin ngukumi kudu tabayyun iki. Lek jenengan wis gak mau tahu, ya wis pengen gak usah diladeni. Ono apa urusane? Wis mboten. Kadang wis gak tabayyun sing ngiyani. Ayo dosa pinten. Wis ngrungokno ghibah dosa. Membenarkan turun berarti benar dosa. Pinten dosanya? Niki lek wong-wong gak paham agama sak penake, makane diarani wong bang. Rajin ibadah, rajin sholat, tapi seneng ngorek-ngorek wong liyane. Nah, iki kula lan makane kata wong-wong sing gak tau ngaji benjing, keluyuran tok kerjane. Jadi rasan-rasan tengah-tengah tombone, sing rasan-rasan biasa ngaji, biasa jamaah. Ada sing keluyuran oleh fadilah jamaah. Ya Allah, kula piye gak tau munggah masjid ya Allah. Sakniki kok diparingi pahala masjid. Kula siyen gak tau melok ngaji tafsir ya Allah. Sakniki kok oleh fadilah tafsir. Ternyata sing tukang rasan-rasan iku sing sering ngaji paham lho. Kawasan agama. Sing penak wong sing keluyuran teng alun-alun niku. Sing dirasan iki kula jenengan kan. Niku gak tau ngaji moro-moro benjing oleh fadilah Kulo jenengan gak tau nek nyalirna, tulen teng karaoke yo gak eruh. Tulen teng Romboriti yo gak eruh. Tapi moro-moro kok oleh kulo gak tau melangkah teng mriki ya Allah. Kok saniki oleh fadilah oleh dosa model kayak niki. Ternyata kulo jenengan ngrasani wong sing teng mriki. Rugi napa mboten? Makane kulo jenengan kudu cerdas urip niki, kudu pintar, berada hati-hati dan cerdas memilih teman. Dan cerdas bersikap supados kula panjenengan amal tidak terbuang sia-sia. Amin Allahumma amin. Warabbukum jam pinten? Kok kaya gak semangat ibu-ibu kaya. 6.42. Jam pinten? Jam 6.42. Pun kurang pinten ayat niki? Warabbukum wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi orang-orang Yahudi ini ditanya tentang ruh. Ruh ini beda-beda ulama nafsir. Lek Sayyidina Ali mengatakan ruh ini malaikat. Lek Ibnu Abbas ruh ini menafsiri ruh teng jasad. Nah, aksarul takwil ya, kebanyakan ulama takwil ahli tafsir ruh teng jasad kula panjenengan. Ada sebagian mengatakan malaikat Jibril. Ruh tanya tentang Jibril. Ketika dijawab Jibril, wow, langsung orang-orang Yahudi muring-muring. Oh, Jibril itu musuh kami. Jibril itu musuh kami kata orang-orang Yahudi. Uliru min amri ilmu. Jadi ar-ruh niku urusan Allah. Jadi gak ini sing perlu bahas masalah ruh. Seperti sing kula bolak-balik ar-ruh niki sejak Allah menciptakan ruh, sebelum menciptakan nopo-nopo. Allah berdiri dengan zatnya sendiri. Jadi
Jadi gak enik nopo-nopo mantun ngoten menciptakan makhluk aras, menciptakan ruh. Ruh niki wonten sebelum kula jenengan enik teng alam dunya. Baru ketika ada rahim, ada janin 40 hari baru ditiup. Mantun ngoten ruh urip teng alam jadi dari alam arwah masuk alam rahim. Masuk alam rahim alam dunia. Masuk alam dunia alam bar. Jenis alam alam bar, malang alam bar alam mahsyar yaumil qiyamah. Alam mahsyar baru siratal mustaqim, jannah, nar, surga, neraka. Panjang perjalanan ruh niki dan ruh tidak pernah mati. Sing mati mik jasate. Kula pikirnya lek teng alam rahim perkembangan sing bebas. Jadi terus berkembang. Masuk alam barzah mandat pun acur jasate tapi roh pancet urip ditahan. Makanya enek roh sing ditahan, enek roh sing teng surga, enek roh sing jalan-jalan tok. Niku tergantung kula jenengan nentono sakniki. Milik roh sing di penjara, napa milik roh sing langsung masuk surga, napa roh sing jalan-jalan keluyuran lek malam Jumat. Mulai ae disediakno kopi di wong malam. Niku keliru ya, keliru. Roh mulai malam Jumat wallahu a'lam nek mulai, tapi yang jelas roh kula lan panjenengan jelas akan nyawang keluarga. Nyawang roh kula lan panjenengan roh. Lek keluarga yok nopo anak yok nopo niku roh. Karena nopo roh niku ngenteni hadiah Fatihah, hadiah amal dari orang yang hidup. Iki nas hadis nek niku pun. Terputus amalnya kecuali tiga perkara niku. Jadi kula piye ngenteni amale wong sing urip anak amal sedekah kula lan panjenengan. Nah terutama di malam Jumat. Nah nek malam Jumat ojo keluyuran. Melo tahlilan, ngaji Yasin. Pun. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak akan aku beri kecuali hanya sedikit. Orang Yahudi ini bantah. Dari sapa Muhammad? Aku ilmu ini sedikit. Bayangkan. Wa ataina Musal kitaba. Khairon kasiro kan ngoten teng ayat yang lain. Kami ini diberi kitab Taurat dan orang yang diberi kitab Taurat mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Maksudnya niku dibandingkan dengan ilmunya Allah. Nah ilmunya Allah Nabi ditafsiri teng Ibnu Katsir. Enik manuk emprit ngombe tuya segoro. Manuk emprit ngombe tuya segoro. Terus mantun ngoten ilmu perbandingan ilmu sing dikekno menungso. Mulai dari Nabi sedoyo kali sing boten datosna menungso lah ilmu sing dikekno Allah seperti air yang diambil manuk emprit niku. Paham? Terus segoro sisae ini ku ilmu ni Allah. Makanya Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Makanya teng ayat nomor surah Kahfi surah Luqman menjelaskan seandainya pepohonan yang ada di muka bumi dan lautan bahkan ditambahi lautan malik ditulis untuk menulis ilmunya Allah, kebesaran Allah kurang. Bayang. Jadi tidak enik napa-napa nih makan keluaran banyak lek gada ilmu entah hafid Quran, entah jadi ustadzah, entah jadi kiai, entah jadi profesor, entah jadi nopo kebanggaan, gada perusahaan atau usaha nopo mawon ojo nyumbok karena niku mek di lu geni hilang. Wala in sitna lanathabanna billadhi auhayna ilaika summa la tajidu laka bi alaina wakila illa rahmatan min rabbik inna fathu kana alaika kabiro. Kalau aku menghendaki Muhammad, aku hilangkan wahyu. Jadi Quran ini dihilang oleh Allah. Kalau Allah berkehendak, Quran ini dintekno. Jadi wong kula pinyen enggak iso ngaji Quran. Nah, tapi mangke kan enten temenan waktu-waktu. Makanya mumpung Quran iki sik enek ngaji yo kayak sien kalau iling mawon peseni guru niku. Mumpung Mekah sik dibuka haji yo. Sakniki ternyata buat temenan kan. Nggih. Niki Quran mumpung sik enek niki Allah. Wala in syi'na lanathabanna billadhi auhayna ilaika. Kalau aku mau Muhammad tak ilangno wahyu Quran ini dari kalian. Dihilangkan dari dodoni menungso mushaf ilang. Makanya mumpung Quran sik dereng ilang ngaji yo. Mumpung kula bikin dengan dereng ruwet ngaji napa maca Quran dereng kan sik gampang ngaji Quran. Nyekel Quran sik gampang. Bayangno kemarin masjid gak dibayang iso ditutup jenengan. Mumpung sik masjid
bau dibuka. Ojo sampai kula bikin aras-arasen temas. Masjid. Giliran ditutup rame demo. Giliran enggak ditutup pancet ae masjidnya sepi. Nah nih sing rame nih sing pancet istiqomah nih pancet rame. Lah nang kabeh wong Quran sik dibuka. Allah bikin buka musab sik ini Quran ini pun sampai di wa sumala tadi sudah di alaina. Lek wis Quran tak cabut, engkau tidak akan menemukan kekuatan yang menunjukkan atau menyelamatkan kalian dari jalan kebaikan illa rahmatan, kecuali mendapatkan rahmat dari Tuhan. Jadi inna fadlau kana alaika kabiro. Jadi aku turunkan, aku berikan tempat yang terbaik kepada engkau Muhammad, supaya karena anugerah dari Allah ini sangat besar kangge Nabi Muhammad dan umatnya. Jadi kemuliaan kebesaran kuluran panjenengan le ahli Quran. Ngamalno dewe. Ngamalno Quran. Ahli Quran lan ngamalno Quran. Lek boten ngoten kula bikinan hilang kenikmatannya. Kul, katakan Muhammad la ini tama'ata. Niku ayat itu. Kalau seandainya jin dan manusia berkumpul untuk membuat Quran yang sama, tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Walau kana ba'dun dhairo. Saling tolong menolong. Jin bik menungso sedaya menungso mulai Nabi Adam sampai yaumil kiamat. Sak jin barang berkumpul bikin satu surah, bikin satu ayat. Niku gak kira mampu kata Allah. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli masal. Dan aku jelaskan kepada Quran ini bermacam-macam penjelasan, ancaman, pahala, kesenangan, kebencian Allah, kesenangan Allah, yang menyenangkan, kenikmatan, bermacam-macam. Fa'ana tapi kata Allah, fa'aba menungso niki kebanyakan gak gelem. Wis diterangno bermacam-macam keindahan, bermacam-macam ancaman, tapi menungso gak ngereken. Cuek kadang nih, bahasanya itu illa kufur, kecuali orang-orang itu tambah ingkar. Wa qalu lan mu'minan iki contoh niki ayat kepinten iki. 90 nih. Wa qalu lan mu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Jadi orang-orang Mekah ini ngono. Wahai Muhammad, aku tidak akan iman kepada engkau sebelum engkau menyumberkan air di tengah-tengah kebunan kami. Di tengah padang pasir itu dikeluarkan sumberan. Bendungan lah, dijadikan bendungan. Yanbu'a. Jadi dibandingkan sumber. Persis umat Nabi Musa lan nu'mina kalaka hatta narud wajhahu. Dan surah Al-Baqarah itu, wahai Musa, aku tidak akan iman kepada engkau sebelum aku melihat Allah secara kasat mata. Niki wis sejak siang terulang sampai wong sakniki ngomong wong modern. Aku lek sik dereng pensiun, aku lek sik dereng sugih, enggak kira istiqomah nang masjid. Paham ya? Aku lek sik durung ngono-ngono, enggak kira melu ngaji sian. Terus ngoten. Pun sampai niru-niru gayae wong sik. Mau pensiun mau boten tetap kula bikinan istiqomah di jalan Allah. Insyaallah. Mudah-mudahan mugi-mugi kula lan panjenengan diparingi istiqomah lan Amin. Ya Rabbil alamin.